Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan korupsi proyek fiktif, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang geledah kantor PT ASM. Zaman lagi susah dan daya beli masyarakat berkurang, Pemprov Banten justru potong anggaran BPJS warga miskin. Petugas Damkar Lebak bantu pedagang ambil balon yang tersangkut di pohon. Seorang pasien bernama Ersih yang tengah sakit terpaksa ditandu oleh warga kampungnya menuju puskesmas yang berjarak 1 km dari rumah Ersih. Video ini viral terjadi di Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Warga bergantian menandu pasien yang terus merintih kesakitan April 2025 lalu. Warga di desa kami. Kemudian bulan Juni 2025, kisah pilu warga Lewi Balang, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, harus menggunakan sampan dan ditandu menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya di jalan. Naik perahu dulu. 2 kisah pasien memilukan tersebut ditandu karena sarana infrastruktur yang tidak memadai di desa mereka, belum lagi mereka dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau provinsi. Warga yang sakit seperti ini kerap ditemui di wilayah Banten bagian selatan. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Provinsi Banten pada bulan Maret 2025 mencapai 772.780 atau 5,6 dari jumlah warga Banten. Meski tergolong tinggi, namun ironisnya kebijakan yang dikeluarkan pihak Pemprov Banten justru merugikan masyarakat miskin. Salah satunya pemotongan anggaran BPJS bagi warga miskin Banten. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Banten akan memangkas anggaran BPJS warga miskin di Banten mencapai 50% atau sebesar 19 miliar rupiah. Kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kelas bawah ini pun langsung mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Banten. Dikhawatirkan dampak dari pemangkasan tersebut, banyak warga miskin di Banten tidak bisa menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Rakyat harus berani bersuara dong. Ya, kalau nggak berani bersuara ya mundur jadi wakil rakyatnya. Kalau demi kepentingan yang benar, demi kepentingan program ke masyarakat. Yang BPJS itu 19 miliar itu di perubahan? Iya, BPJS itu ya itu makanya itu nanti saya tanya nanti. Perubahan nilai atau apa? Iya, waktu murni itu dipotongnya. Saya taunya dari orang BPJS-nya kan. Alasannya Bu? Ya, alasannya lah efisiensi aja. Berapa Ya, anggarannya Pak yang dipotong? 19 miliar. Seharusnya yang untuk masyarakat itu jangan kan untuk kesehatan untuk masyarakat miskin, bukan untuk kita. Yang kalau menengah ke atas, bukan. Untuk masyarakat miskin. Sehingga banyak masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit Banten itu akhirnya kembali lagi. Nggak bisa. Kalau dulu waktu zaman Wahidin, asal menunjukkan KTP kan bisa. Karena banyak anggarannya kan itu. 1 juta jiwa itu, sekarang hanya 500. Gubernur Banten beralasan pemotongan anggaran BPJS untuk warga miskin dilakukan karena beberapa daerah, kabupaten, kota di Provinsi Banten telah mampu secara fiskal untuk membiayai tanggungan BPJS. Menurut Gubernur, BPJS merupakan masalah yang harus dipikul bersama antara pemerintah kabupaten, kota, dan Pemprov Banten. Selama ini kan kita selalu melakukan pembayaran ya yang paling optimal dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, dalam perjalanannya semangat tanggung renteknya harus kita kembangkan. Kan itu juga amanah perintah. Sehingga Kabupaten Tangerang, semua kabupaten kota itu juga harus punya andil untuk memenuhi target-target supaya kita bisa tetap terjaga UHC-nya, Universal Health Coverage. Sehingga sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Banten, kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten kota dan kami pastikan mereka telah
melakukan mengcover PBI ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saat ini yang kita cover juga tidak turun karena masih di angka 21,9%. Pemotongan anggaran BPJS dikhawatirkan akan berdampak bagi daerah tertinggal seperti wilayah Banten Selatan yang masih terbebani dalam pendapatan asli daerahnya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Untuk mengantisipasi bencana alam yang berpotensi terjadi pada akhir tahun 2025, Polres Cilegon menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang dipimpin langsung Kapolres Cilegon, AKBP Mertua Raja Taripar Laut Silitonga. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Cilegon mengingatkan kepada seluruh personil agar selalu siap sedia apabila dibutuhkan untuk penanganan bencana. Pihak Polres juga mendorong dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman terjadinya bencana, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Apel kesiapsiagaan bencana alam ini diikuti oleh personil dari TNI, Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda Kota Cilegon. Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan terjadinya bencana diharapkan bisa mempercepat proses penanganan saat terjadi bencana. Kita mencegahnya dengan cara setiap misalnya aktivitas di hari Sabtu dan Minggu itu kita harus sedini mungkin ya, penjaga pantai ya, maupun teman-teman penjaga keamanan yang lainnya saling memperingatkanlah keluarga yang membawa anak kecil untuk tidak main-main ke tengah laut dulu atau ke agak sedikit ke tengah, jangan. Kenapa? Kita tidak tahu nanti tiba-tiba ombak yang tinggi, ya itu yang harus kita waspadai. Dia kalau bisa berenang, tapi kalau tidak bisa berenang, tentu pasti akan merugikan semuanya. Ya, itu yang harus kita lakukan pertama, yaitu memberikan peringatan. Langkah yang kedua, tentu kita akan menggalakkan apa yang menjadi program kesiapsiagaan, terutama di tempat-tempat wisata. Ya. Apapun harus kita bantu warga, terutama di hari Sabtu maupun hari Minggu, untuk pelayanan informasi. Berdasarkan mitigasi yang dilakukan BPBD, beberapa ancaman bencana yang bisa terjadi di wilayah Cilegon, diantaranya banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Siap siaga karena sekarang mau misal musim hujan ya, semua personil, peralatan yang kaitan dengan bencana. Kalau hujan kan biasanya hidrometeorologi ya, bencananya banjir, ya, pohon tumbang, angin dan sebagainya. Kita siapkan seluruh peralatan yang mendukung untuk evakuasi kalau terjadi bencana hidrometeorologi. Apel siaga bencana ini menitik beratkan pada ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Kota Cilegon ketika musim hujan datang. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Partai Persatuan Pembangunan akan menggelar muktamar yang dilaksanakan akhir bulan September di Jakarta. Sejumlah nama pun digadang-gadang akan menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Jelang muktamar ke-10, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan Banten menyatakan dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum. Nama Agus Suparmanto dideklarasikan setelah DPW P3 Banten menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil ke-6. Seluruh pengurus harian, majelis dan Dewan Pimpinan Cabang PPP se-Banten ikut saat deklarasi dukungan terhadap Agus Suparmanto. Serta Dewan Pimpinan Cabang se-Provinsi Banten memberikan dukungan sepenuhnya kepada Haji Agus Suparmanto. Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat P3, Partai Berlambang Ka'bah ini perlu menghasilkan tokoh-tokoh terbaik bangsa dari luar maupun dari dalam partai. Alhamdulillah kita secara bulat memberikan dukungan kepada Haji Agus Suparmanto untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai pada Muktamar 10 2025. Ini adalah dukungan yang bulat dan kita tahu juga bahwa dukungan ini ada catatannya,
itu bahwa Banten itu adalah daerah PLT Ketum sekarang Pak Mardiono. Rekan-rekan bisa lihat sendiri, ternyata para ketua dan sekretaris DPC yang hadir bersama para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah, Majelis Syariah, majelis-majelis yang lain, semuanya bulat. Kenapa? Karena sudah mendengarkan penjelasan yang tadi saya paparkan tentang perlunya P3 untuk menghadirkan tokoh-tokoh terbaik bangsa dari luar maupun dari dalam partai. Dan ini merupakan bentuk introspeksi P3 untuk tidak menutup diri, justru membuka diri terhadap hadirnya potensi-potensi baru. Dan insya Allah dukungan ini bukan yang pertama, dukungan ini sudah dipancarkan kemarin dari Kalimantan Selatan, dari Sulawesi Utara, kemudian dari provinsi-provinsi lain yang terus secara bersamaan hari ini di Jawa Timur, gitu ya, besok di Jawa Barat, lusa di Jawa Tengah, begitu. Ini terus berkelanjutan dan ini adalah sebuah gelombang perubahan yang tidak terhentikan. Ketua DPW P3 Banten berharap Agus Suparmanto akan membawa perubahan besar terhadap partai. Karena partai ini kan partai warisan para ulama. Nah, ulama-ulama yang berada di P3 ya dari mana-mana, yang tergabung dari majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar, dan para ulama yang tergabung di partai kita ya bersepakat ya nyari yang terbaik dari yang baik. Nah, yang terbaik itu menurut para alim ulama yang ada di P3 ya Pak Agus disandingkan dengan putra tokohnya P3 Mbah Maimun gitu ya. Nah, kami bukan tidak punya pendirian, kami juga harus manut patsun terhadap para fatwanya ulama yang ada di dalam P3 itu. Gitu. DPW P3 Banten juga optimis Agus Suparmanto bisa kembali membawa P3 ke parlemen pada pemilu 2029 mendatang. Pada pemilu 2024 kemarin, P3 diketahui gagal menempatkan kadernya di Senayan karena perolehan suara hanya 3,87%. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang.